Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kita tentunya sangat tidak ingin sekali kalau kita ini ternyata ditetapkan sebagai calon penghuni neraka. Ini sesuatu yang sangat kita takutkan sekali. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam neraka? Kalau mijak api rokok, mijak puntung rokok 5 detik mungkin kaki kita bolong. Kita pijak 5 detik, kita tahan, itu bolong kaki kita. Apalagi kalau sekujur tubuh kita semuanya dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Ini tidak bisa kita bayangkan, ini hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat menakutkan. Oleh karena itu tentu wajib bagi kita semua bercita-cita supaya kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai calon penghuni surga. Jadi kita harus banyak-banyak setiap saat berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut wa husnul khotimah indal maut. Karena kalau su'ul khotimah sebagai lawan dari husnul khotimah ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, salah satu yang menyebabkan manusia nanti banyak masuk ke dalam neraka adalah kemusyrikan. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan Innar rajul layak malu amalan ahlul jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Ada orang nanti terlihat bahwa dia ini sebagai calon penghuni surga. Orang-orang melihat dia ini orang yang soleh, orang yang sangat taat beribadah. Kalau kita tanya kira-kira dia ini masuk surga apa masuk neraka, maka orang pasti menjawab, kalau wong model itu lah positif dia tuh masuk surga, itu wongnya soleh nian, wongnya taat nian, wongnya baik nian. Wa huwa min ahlin nar, dak taunya Allah menetapkan orang ini sebagai calon penghuni neraka. Apa sebab? Karena dia membawa kemusyrikan ke dalam kuburannya tanpa dia menyadari bahwa dia telah melakukan kemusyrikan. Nah, ini harus kita waspadai sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita bersihkan dulu diri kita ini dari unsur-unsur kemusyrikan, baik itu kemusyrikan dalam hal perbuatan, dalam hal sikap maupun dalam hal pemikiran. Karena kalau kita mengandung di dalam pikiran kita ada unsur kemusyrikan, atau sikap kita mengandung kemusyrikan, atau ada perbuatan kita yang mengandung kemusyrikan, maka akan batal seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan. Ini Allah yang bilang ya, di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrokta layahbatonna amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau,
La in asrokta, jika kamu melakukan kemusyrikan, layah batonna amaluka, maka menjadi gugurlah, menjadi hanguslah seluruh amal-amal engkau. Wala takunanna minal khosirin, dan kamu betul-betul akan menjadi orang yang sangat rugi sekali. Jadi ini harus kita waspadai betul diri kita. Jangan sampai kita meninggal dunia kita ada membawa kemusyrikan. Kita bersihkan diri kita dari kemusyrikan. Secara garis besar, syirik ini ada dua macam, sebagaimana yang sudah kita ketahui, syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang jelas dan syirik yang tersembunyi. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah Nabi Isa, ini jelas ini syirik jali ini. Meminta pertolongan kepada selain Allah, mengandalkan selain Allah, ini syirik yang sangat jelas, syirik jali. Nah yang payah ini syirik khafi. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam diri kita, di dalam pemikiran kita ada terkandung unsur syirik-syirik khafi, syirik-syirik yang tersembunyi. Ya. Misalnya begini Pak. Ketika kita berobat ke dokter, kita berobat ke dokter A, tidak sembuh, berobat ke dokter B, tidak sembuh, berobat ke dokter C, tidak sembuh. Pas berobat ke dokter D, sembuh. Ditanya sama wong, nah lah sembuh kau, lah gemuk lagi badan kau. Wah iyo nian, beruntung nian aku ketemu dengan dokter D itu. Aku berobat ke dokter D itu. Rupanya hebat nih dokter D itu. Andaikan aku tidak ketemu dengan dokter D itu, wadah lah terkapar aku, lah mati aku. Jadi dia dengan berkata seperti ini kan dia menganggap dokter D ini yang menentukan nyawanya. Bahwa dia akan selamat atau tidak itu dokter D itu. Padahal kan dokter ini kan cuma sekedar perantara. Atau orang makan obat ini tidak sembuh, obat itu tidak sembuh, pas ada satu obat yang disarankan orang dimakannya sembuh. Kemudian dia bilang, woi kalau aku tidak ketemu dengan obat yang itu tuh lah terbujur badan aku dalam liang lahat. Untung nih aku ketemu dengan obat itu. Lupa bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang memeliharanya, bahwa obat itu hanyalah sekedar perantara. Nah ini harus kita pikirkan yang semacam ini. Makanya saya sudah kebiasaan dari dulu, setiap saya mau pergi ke dokter, mau pergi ke apotek, selalu mengandalkan Allah. Jangan mengandalkan obat, jangan mengandalkan dokter. Ya Allah, sebagaimana yang engkau ketahui, hamba ini nak pergi ke dokter, nak berobat. Dan hamba meyakini sepenuh hati bahwa engkaulah yang paling tahu penyakit apa yang bersembunyi di dalam tubuh hamba. Dan engkau juga yang paling tahu obat yang seperti apa yang bisa menyembuhkan penyakit hamba ini. Maka hamba minta tolong nih ya Allah, kaget pas di tempat dokter itu kaget, tolong tuntun dokter itu untuk menuliskan resep yang pas dengan penyakit hamba ini. Jadi kita minta tolong kepada dokter itu, yang kita andalkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan obat, jangan mengandalkan dokter, tapi tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga orang tanpa sadar melakukan kemusyrikan dengan kata-kata. Ketika dia memarahi anaknya, dia bilang sama anaknya, kau nih sekarang lah berduit, lah kayo, tolonglah kau bantu adik-adik kau tuh. Adik-adik kau tuh hidupnya susah. Tapi karena anak ini STI, suami takut istri, istrinya pelit,
sehingga dia tidak pacak nolong adik-adiknya. Akibatnya bapaknya marah. Tidak tahu diuntungnya kau nih. Kalau bukan karena aku yang nyekolahkan kau tidak bakal jadi wong. Kau tidak bakal kayo, kau tidak bakal sukses. Kau pacak kayo, kau pacak jadi wong. Nina, karena aku Nina. Sawah sepetak tegadai itu nyekolai kau nih. Nah ini kemusyrikan ini kalimat yang semacam ini. Dia menganggap bahwa yang menentukan anaknya kayo, anaknya sukses atau tidak sukses itu adalah dirinya, bukan Allah. Padahal kan yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan nasib dan peruntungan hidup seseorang itu adalah Allah. Kita sebagai orang tua hanyalah perantara. Jadi jangan kita beranggapan karena kita anak kita sukses, bukan karena Allah, bukan karena kita. Nah ini sering ini orang memarahi anaknya ngomong seperti itu. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anak kamu karena takut miskin. Maksudnya jangan takut punya anak karena khawatir tidak mampu untuk menafkahinya. Nahnu narzukuhum, kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kamu. Wa iyyakum, dan bahkan kami yang memberi rezeki kepada engkau selaku suaminya, kepada engkau selaku istri, kami yang memberi rezeki. Jadi rezeki anak, rezeki bapaknya, rezeki ibunya semua dari Allah. Kalaulah orang tuanya yang menyekolahkan anaknya, itu hanyalah sebagai perantara. Ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang semacam itu seolah-olah kita yang menentukan nasib seseorang. Atau misalnya ada orang nolong orang lain, nolong kawannya. Kawannya ini lah nak bangkrut, ditolong sama dia. Setelah ditolong sukses. Kawannya minta tolong, ini sebentar lagi wong nak lebaran, aku dati duit, pinjamlah duit kau daripada duit kau nganggur di bank. Kan mending aku manfaatkan. Ge habis lebaran aku balik. Dipinjaminnya lah 50 juta. Rupanya setelah dipinjami 50 juta ini, budak ini sukses. Nah cerita dia ke sana sini ngomong, wah budak itu beruntung nih ketemu aku. Kalau dia tidak ketemu aku, kalau tidak aku tolong, wah sekarang lah melarat, dia lah bangkrut. Dia pacak sukses, pacak terbeli mobil nih nah wongnya yang nolong. Karena aku nih nah. Jadi bukan karena Allah. Nah ini juga masuk unsur kemusyrikan yang harus kita jauhi. Terus ada lagi kemusyrikan dalam hal sikap, ya. Menyikapi sesuatu selain Allah, tapi sikapnya kepada selain Allah ini seolah-olah melebihi sikapnya kepada Allah. Nah ini misalnya seperti ini. Datang orang ke rumah dia ini orang kaya, bawa map. Nyingok wong datang ke rumah bawa map nih, lah kecut mukonya lah masam. Ini nak minta sumbangan nih. Jadi wong datang ke rumahnya, kemudian wong tuh bilang, kami ini dari pengurus Taman Islam. Bapak kan pernah sholat Taman Islam. Bapak tahu dewe, karpet di Taman Islam tuh lah buruk. Nak diganti dengan yang baru. Jadi minta tolong sumbangan Bapak. Karena ada kelemahan nyumbang juga dia 200.000. Tetapi ketika dia ingin meraih suatu jabatan, dia sanggup mengeluarkan duit sampai 500 juta sampai 1 miliar. Untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia cuma sanggup 200.000, itu pun dengan muka masam. Untuk meraih suatu jabatan, dia rela mengeluarkan sampai 0,5 M sampai 1 M.
Sebenarnya dia mengabdi kepada siapa? Kepada jabatan atau kepada Allah? Yang dibesarkannya Allah atau jabatan? Nah, ini sikap yang semacam ini juga mengandung unsur kemusyrikan yang juga wajib untuk kita jauhi. Ini beberapa contoh-contoh ya yang bisa kita kembangkan sendiri. Kemudian ada lagi satu jenis kemusyrikan, yaitu mengkultuskan manusia. Nah, ini banyak terjadi sekarang ini. Mengkultuskan manusia. Jadi menganggap pemikiran manusia, menganggap panutannya itu pemikirannya setaraf dengan Allah, setaraf dengan Tuhan. Di dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu itu menjadi orang yang musyrik. Siapa yang ditegur jangan menjadi orang yang musyrik ini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya kemudian membuat kelompok sendiri-sendiri, membuat firqah sendiri-sendiri, membuat komunitas sendiri-sendiri. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian masing-masing kelompok ini bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A berkata kamilah yang pasti benar. Kelompok B berkata kamilah yang pasti benar. Kelompok C berkata kamilah yang pasti benar. Nah, memastikan kebenaran pada kelompok ini merupakan satu kemusyrikan, karena di situ terdapat unsur pengkultusan manusia. Jadi begini Bapak-bapak, yang pasti benar itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul itu pasti benar. Tetapi penafsiran manusia terhadap apa maksud Al-Quran ini, apa maksud ayat-ayat ini, apa maksud hadis ini bersifat relatif, tidak pasti benar. Nah, orang yang mengkultuskan itu enggak. Pokoknya apa yang disampaikan ulama panutan kami itulah benar. Nah, ini sudah menuhankan. Jadi ketika ditanya pedoman umat Islam itu apa? Pedoman umat Islam itu satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pendapat ulama panutan kami. Siapa yang menyelisihi ulama panutan kami, artinya mereka itu sudah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Nah, di sini letak kemusyrikannya, yaitu mengkultuskan pemikiran manusia. Ini tidak boleh. Ya. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu tidak ada yang mengkultuskan. Mereka meyakini bahwa pemikiran mereka itu hanya pada kategori zon, kira-kira, bukan pasti. Mungkin pendapat saya ini benar, pendapat Anda salah, tapi boleh jadi pendapat Anda lah yang benar, pendapat saya yang salah. Jadi mereka tidak ada yang saling salah menyalahkan. Tetapi ketika orang sudah mengkultuskan kamilah yang benar, kelompok A bilang kamilah yang benar, kelompok B bilang kamilah yang benar, kelompok C bilang kamilah yang benar, maka mereka kemungkinannya akan mendirikan firqah sendiri-sendiri, kedaulatan sendiri-sendiri, tidak pacak bersatu karena masing-masing menganggap mereka yang benar, sehingga terjadi perpecahan. Padahal yang sesungguhnya perlu kita pahami, masing-masing kelompok itu sebenarnya punya sedikit kelebihan, tapi ada 1001 kekurangan. Setiap kelompok sedikit kelebihan, 1001 kekurangan. Jadi ada satu kelompok dia menonjol di bidang hadis, ada satu kelompok menonjol di bidang amar ma'ruf nahi mungkar, ada satu kelompok menonjol di bidang studi masalah sunnah bid'ah, ada satu kelompok menonjol di bidang tafsir, ada satu kelompok menonjol di bidang pendidikan, ada satu kelompok menonjol di bidang politik, ada satu kelompok menonjol di bidang studi ekonomi. Nah, kamu yang memiliki kelebihan sedikit-sedikit itu diperintahkan Allah bersatu.
Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, bersatu untuk saling lengkap melengkapi, untuk saling isi mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat gejalanya tidak seperti itu. Masing-masing mengklaim kamilah yang benar, sehingga yang terjadi saling salah menyalahkan, saling kecam mengecam antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Antara Imam Syafi'i dengan antara Imam Malik dengan Imam Hanafi itu ada lebih dari 14.000 perbedaan pendapat dalam masalah muamalah dan ibadah. Antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik lebih dari 6.000 perbedaan pendapat dalam masalah muamalah dan ibadah, tapi tidak ada mereka yang saling salah menyalahkan, tidak ada mereka yang saling kecam mengecam. Mereka legowo, berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang membuat kita berpecah belah ketika masing-masing kelompok sudah mengklaim kamilah satu-satunya yang benar. Ketika kelompok A berkata kamilah yang pasti benar, kelompok B bilang model itu juga, kelompok C ngomong model itu juga, pasti mereka tidak akan bisa bersatu. Mereka pasti akan berpecah belah. Dan ini akan dimurkai oleh Allah. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum azabun azim. Janganlah kamu berpecah belah, berselisih paham setelah datang kebenaran yang nyata kepada kamu, maka bagi yang berpecah belah itu akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah. Jadi kita wajib untuk bersatu. Caranya jangan mengkultuskan ulama-ulama panutan kita. Ulama itu manusia biasa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu kuberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi ulama-ulama itu menguasai sedikit-sedikit semua ilmu itu. Sehebat-hebat ulama itu paling bidang-bidang tertentu saja yang dikuasainya. Nah, Anda yang dikasih bakat masing-masing ini, dikasih bakat jago menafsirkan Al-Quran, dikasih bakat jago menghafal hadis, dikasih bakat jago di bidang politik, bersatu untuk saling isi mengisi, saling lengkap melengkapi. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang hal yang berhubungan dengan kemusyrikan. Jangan sampai kita melakukan kemusyrikan, baik itu dengan sikap, baik itu dengan perbuatan, baik itu dengan pemikiran-pemikiran, karena kemusyrikan ini akan menghancurkan seluruh amal-amal yang kita lakukan. Nah, ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja selama saya mengisi kultum ini pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Untuk itu kepada bapak-bapak saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.